warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahba'il kiram. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabitatul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sadah Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sadah Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Sadah Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabitoh mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusinya terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehatul afiat, biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di nakoba-nakoba internasional. Nakoba-nakoba internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya, apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif, tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat tepat kalau diskusi diadakan di Rabitatul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Rabitatul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Rabitatul Alawiyah. Sekarang Rabito yang mengundang, Rabito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasab Alawi. Nah, kemudian sedikit saja terakhir ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus
bukan sebagai beliau, bukan Mbak Alawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, terbukanya itu dalam bentuk live. Nah, kalau dari kubu mereka mau bawa media ya silahkan, mau merekam silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Robito akan memperbolehkan, karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan mau merekam bawa media silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh, akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Nah, maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir, agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara yang kemarin diviralkan itu ya, apa itu, diskusi gini loh, orang itu kalau mau punya acara, sebuah lembaga, yayasan, instansi atau apa aja, kalau mau bikin acara itu harus punya rencana yang matang biar bagus acaranya ya. Siapa dulu tuh narasumbernya yang mau didatangkan, tamu yang diundang ini, tamu dihubungin dulu, dipastikan dulu bisa nggak kira-kira tanggal ini available nggak, bisa hadir nggak. Kalau hadir ya, kalau bisa hadir, apa aja yang harus disiapkan oleh panitia. Itu namanya etika, adab, caranya ngundang itu seperti itu. Lah ini saya belum terima undangannya, tiba-tiba sudah diviralkan videonya. Jangan lupa tanggal ini, silakan hadir, silakan tonton atau apa itu. Ini sama dengan Anda bikin acara, panitia atau instansi atau apa bikin acara gitu, pengisi acaranya itu belum jelas siap datang apa enggak, bisa hadir apa enggak, belum konfirmasi, kehadirannya belum jelas. Sudah bikin banner, disebarkan kemana-mana, bikin videonya. Ini nggak masuk akal, sudah nggak benar itu sudah. Nanti kalau orangnya nggak datang, tamunya nggak datang, narasumbernya nggak datang, marah-marah. Nah ini sama seperti ini, ntar ujung-ujungnya udah disiapkan gelar Al-Kaburi gitu ya. Ini aja Anda komentar kayak gini, berani nggak datang. Nah ini Anda ini siapa? Anda ini siapa? Ayolah, kalau Anda ini orang-orang yang punya mental baik, hati yang baik, akhlak yang baik, komentar kayak gini nggak pantas. Ya, nggak pantas. Anda punya Tuhan kan? Tuhan ada Allah kan? Saya yakin Anda manusia, punya hati. Ayolah, kalau memang ngaku muhibbinnya Rasul, ya, minimal gunakan akal untuk hal-hal yang baik. Oke, Anda bebas berbuat seperti ini di dunia. Kalau Anda percaya akhirat, Anda ketemu saya nanti di akhirat. Mumpung belum digoreng, saya sampaikan kepada Anda, siapapun yang mengundang saya akan hadir. Ya, syaratnya satu, etika adab utamakan. Caranya yang baik, caranya harus baik, akhlak nomor satu, niat udah ditata. Ya, saya akan datang. Yang penting saya tadi adabnya, etikanya ditata dulu yang baik, bisa menghargai orang. Kita ini manusia, Muslim, orang Nusantara. Kedua, pastikan dulu tanggalnya itu. Saya bisa nggak di tanggal itu? Available nggak?
pastikan dulu. Jangan kuar-kuar dulu, jangan nanti tanggal segini ada acara ini, dihadiri oleh ini. Belum ada undangan, belum ada kepastian udah bikin kayak gitu. Itu available apa enggak harinya, berkenan apa enggak, tanyakan. Hargai orang lain. Saya bukan orang pengangguran, ya. Saya rasa juga sama, semuanya bukan orang pengangguran. Kalau ini acara baik, gunakan dengan cara-cara yang baik juga. Terus kemudian saya sehat, yang penting saya sehat dan sempat, ya. Saya akan hadir. Berikutnya, saya akan hadir kalau acara itu membuat saya nyaman. Banyak faktornya. Misalnya sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kapabilitas saya. Diskusi gempa kok ngundang saya, ya nggak cocok. Itu misalnya, ya. Atau undang yang orang-orang yang jauh lebih profesional, lebih top markotop daripada seorang Zulfikar. Lalu kemarin aja saya diviralkan ada operasi adu domba, ya. Kemudian ada lagi pemalsuan dokumen stempel. Nah, kok sekarang saya diundang urusan nasabnya siapa yang dibahas? Apa manfaatnya buat saya? Jujur kalau bagi saya nggak bermutu. Bagi saya nggak bermutunya buat saya. Kalau buat orang lain ya nggak tahu saya. Nggak penting buat saya, ya nggak penting. Sangat tidak penting. Kalau pengen bermutu urusan ini ya bikinlah acara yang skalanya internasional, minimal nasional lah. Tempatnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah misalnya. Datangkan profesor-profesor, praktisi ahli DNA, ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli apa saja. Datangkan yang ahli-ahli nasab dari dunia internasional. Datangkan semua. Dari semua pihak. Dari pihak Robito siapa? Silakan. Dari pihak Bani Wali Songo silakan. Terus kemudian keamanannya yang jelas. Disaksikan oleh masyarakat umum, terbuka untuk masyarakat umum, umat yang menyaksikan. Ya. Kemudian keamanannya harus dijamin dari TNI, dari Polri, pemerintah, dari semua kementerian atau apa. Gitulah. Itu baru acaranya luar biasa, top markotop. Nah, kalau cuma kayak gini, maaf ya, pupung belum digoreng. Saya sampaikan kepada semuanya, kalau Anda mau goreng silakan, ya. Semua ada pertanggungjawabannya. Saya ikhlas, gak ada masalah. Cuma saya hanya mengajak daripada kalian nanti pahalanya habis, pindah ke saya semua. Ya, ayo, yang pinter, yang cerdas, yang punya otak, punya hati, punya agama, punya akidah, gak usah ikut-ikut. Kecuali kalau memang kalian punya rencana-rencana yang tidak baik. Silakan. Itu ya, ini RA itu, jadi teman-teman netizen nanti kalau kelompok mereka itu bikin framing RA sudah ngundang tapi nggak ada yang, mesti framingnya nggak berani datang atau apa, bukan nggak berani, nggak mau, nggak sudi, prek. Kalau di kampus ayo. Nah, kalau di kampus gimana? Di kampus MIPA biologi kita ketemu, adu jantan, adu ilmu. Iya. Kalau kalah juga masih punya, maksudnya kalah argumen, masih punya peluang bikin tulisan di jurnal ilmiah gitu loh. Selesaikan secara ilmiah, selesaikan seperti manusia yang waktu kecil tuh gizinya cukup. Kalau nggak kelihatan nggak mampu berpikir kayak genetika, misalnya bilang cuma bisa 8 generasi, laju mutasinya berapa, harus mampu ngitung. Kalau nggak kayak nuduh ibu sendiri dulu waktu ngasih lauknya kurang gitu. Saya aja waktu kecil cuma dijatah ibu tempe 2 potong aja bisa jadi dokter. Mungkin yang kecil zaman Pak Harto udah tahu lah, zaman gitu susah. Makan tempe aja udah cukup gizi bisa jadi dokter. Segitu banyak nggak ada yang pinter. Gitu ya, jadi nanti kalau ada framing dari mereka itu kita ini kelompok orang yang bersikap rasional, ilmiah, dan semuanya itu baik prosedur akademis gitu, bukan asal-asalan, bukan diskusi antar bajingan. Kalau kata Gus Dur kan ya memang FPI itu. Lihat itu pesen.
Besok cek di Google Playbook, mau saya upload bukunya kalau mau tahu tentang batalnya Ba'alawi ke Nabi Ibrahim. Bulan depan bahasa Inggrisnya lah. Iya iya, ning paham kan nanti do maca iki. Ya yang matematikanya dilewati lah, tapi lihat bagannya. Wis pasti batalnya itu. Harus dikasih gambar-gambar, Mas. Iya. Sing menarik. Ya tadi tebel. Soalnya doradong. Nah udah saya sederhanakan, bisa gambarannya udah saya sederhanakan. Kita nggak apa-apa, itu matematikanya udah saya sederhanakan. Oke. Gitu ya, guys. Semuanya tadi ya siap-siap lah. Ya gitu aja sementara live-nya itu. Mau Pak info bukunya Pak Sugeng. Ya ini Google Playbook gitu. di Google Playbook ya. Nanti nunggu berita selanjutnya di channelnya Mas Sugeng itu. Pertemuan tertutup mirip Belanda menjebak pahlawan itu. Iya. Terima kasih atas teman-teman yang senantiasa membela kesetaraan, membela Pancasila, membela Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Mari kita terus berjuang dan innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Sungguh Tuhan itu tidak pernah lalai memberikan pahala upah di dunia dan di akhirat bagi semua siapa saja yang berjuang menegakkan kebenaran, membela bangsa dan negara. Anak-anak Ba'alawi bukan nggak cukup isi, tapi yang buat beli makanan itu hasil dari pendawiran, jadi darahnya kotor dan tidak ada berkah. Bro apa bisa diskusi? Istilah bro dari Mas Sugeng ini. Kondiang. Kayak bro itu bisa diskusi asal kita ngerti bahasanya. Bro itu masih bisa diskusi. Buktinya bisa diajari. Nah, Ba'alawi gimana ngajarinya? Kayak selingkuh aja di tempat tertutup. Ya unggul ilmu dipertanggungjawabkan kan, nasab batil, gak malu sama imam. Pahlawan kebaikan buat NKRI, berkah buat semua, amin ya. Kita semua pahlawan selagi kita berpihak kepada kebenaran, membela bangsa dan negara kita. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia, salam Pancasila, merdeka.